Kali ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, jadi dibuka dulu SPSS-nya. Oke, setelah masuk ke SPSS-nya, di bawah ini ada data view sama variabel. Pertama kita klik variabel view. Nah, pada variabel view ini kita akan mengisi bagian name. Untuk desimalnya, kita ubah desimalnya menjadi 0. Nah, bagian measure juga kita ubah menjadi scale. Nah, setelah seperti ini, kita klik di bagian data view. Nah, lalu kita akan masukkan datanya. Dari kolom 1, 2, 3, sampai seterusnya kita masukkan data yang sudah kita punya. Nah, jika datanya sudah dimasukkan, kita klik analis, kemudian ke deskriptif statistik, ke frequency. Nah, ini kita pindahkan, kita klik, kemudian di bagian statis ini kita klik juga. Nah, jika sudah begini, kita centang semuanya, kecuali presensil sama si email. Nah, jika sudah dicentang semua, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, tinggal menunggu. Jadi dari data tersebut didapatkan mean-nya itu 71,90, median 72,50, nilai minimumnya, nilai yang paling kecilnya itu ada nilai 60, nilai maksimumnya 83. Nah, ini adalah output pertama dari data mentah kita tadi. Nah, jadi setelah kita dapat data ini, kita kembali lagi ke yang awal. Kita akan membuat kelas interval. Nah, sebelumnya saya sudah mencari berapa rentangnya, berapa banyak kelas. Nah, dan bagaimana intervalnya, kita akan masukkan ke dalam SPSS-nya. Jadi yang pertama kita klik transform, klik record into different variable, kemudian akan muncul seperti ini. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Nah, lalu kita akan memberi nama baru. Kita beri nama, lalu kita klik alt and new value. Nah, kita pindahkan menjadi rank. Nah, tadi kan saya sudah mencari banyaknya kelas melalui rentangnya 83 kurang 60, banyak kelasnya itu jadi 6, intervalnya dari rentang dibagi banyak kelas, dapatnya 3,8, itu dibuatkan jadi 4. Nah, nilai yang paling kecil kan 60. Jadi, nilai yang paling kecilnya kan 60, intervalnya 4, jadi 60, 61, 62, 63. Nah, jadi dari 60 sampai 63 itu untuk kelas yang pertama. Nah, ini ada banyak kelasnya itu 6. Nah, ini ada 6 kelas. Kita akan masukkan di sini untuk kelas pertama itu dari 60 sampai 63. Nah, untuk value yang ini, kita isi dengan angka 1. Karena dia kelas pertama. Lanjut, kelas yang kedua itu dari 64 sampai 67, 64 sampai 67. Nah, kita masukkan semua tuh. Nah, setelah dimasukkan semua, kelas intervalnya, kita klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Nah, tunggu nih. Oke, setelah seperti ini, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kan di kelas intervalnya masih seperti ini ya. Kita ke variable view yang barusan kita isi. Nah, ini desimalnya kita ubah jadi 0. Lalu namanya value-nya juga kita ubah. Kita tambahkan di sini. Nah, ini kita isi sesuai yang tadi sudah kita isi. Kita masukkan lagi datanya di sini. Jadi kelas pertama itu 60 sampai 63. Terus kita tambah lagi kelas kedua itu 64 sampai 67. Kita masukkan semua sampai kelas ke-6. Nah, jika sudah masuk semua, kita klik OK. Oke, kita balik lagi ke data view. Nah, otomatis data view-nya akan seperti ini. Lalu kita ke analyze. Kita ulangi seperti tadi, deskriptif statistik, frequency. Nah, ini tinggal kita pindahkan frekuensi ini ke sini, lalu nilainya ke sini. Nah, yang tadi statistik, ini kita hilangkan centangnya. Jadi kita hilangin semua centangnya. Setelah hilang semua centangnya, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita dapat, nah seperti itu. Kita mendapatkan tabel distribusi frekuensi. Nah, nilai rentang dari 60 sampai 63 itu ada frekuensinya 6, 64 sampai 67 itu 6, 68 sampai 71 itu 6. So ini ya. Sampai totalnya itu, total seluruh data nilai itu ada 40. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram batang dari data yang sudah kita punya ya. Ini ada tabel distribusi frekuensinya. Oke. Seperti itu, kita kembali lagi ke awal, ke data yang tadi. Nah, jadi kita klik analyze, deskriptif statistik, frequency. Nah, ini kita tinggal klik bagian chart. Chart, ini kita pilih bar chart. Oke, kita klik continue. Klik OK. Nah, kita tunggu. Kita klik ke bawah. Nah, kok atas bawahnya frekuensi?
Bisa diubah nggak sih? Nah, intinya rentang nilai 60 sampai 63 itu frekuensinya 6. Kemudian rentang nilai 64 sampai 67 itu frekuensinya 6. Sesuai dengan yang ini tadi ya. Jadi begitu. Untuk soal nomor 1. Lanjut soal nomor 2 mengenai data berat badan. Sama seperti soal nomor 1 sebelumnya, kita pertama membuka variable view, kemudian mengisi name. Oke, setelah terisi seperti ini, langkah pengerjaannya sama seperti pengerjaan nomor 1. Kita kembali ke data view dan kita akan mengisi data berat badannya di sini. Oke, setelah seperti ini kita klik OK. Sama seperti langkah pengerjaan nomor 1. Nah, ini output pertama yang kita dapatkan mengenai median, nilai minimum, maksimum, rank. Jadi untuk nomor 2 yang pertama itu menentukan ranknya ya. Ranknya 19. Kita dapatkan 9. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita kembali lagi ke awal. Untuk membuat tabel distribusi kita memerlukan kelas interval. Di sini udah dicari rank, interval, sama banyak kelasnya, dan kelas intervalnya ini akan kita masukkan ke SPSS. Sama seperti langkah pengerjaan nomor 1, kita klik transform, record into. Nah, ini kita pindahkan, kita beri nama baru. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan kelas interval. Nah, kelas intervalnya itu ada 7 kelas karena banyak kelasnya itu ada 7. Nah, ini akan kita masukkan. Yang pertama itu 45 sampai 47 itu untuk kelas yang pertama. Lalu kita ADD, kita masukkan semua ya. Kelas kedua itu 48 sampai 50 itu untuk kelas yang kedua. Kita masukkan semua pokoknya. Nah, jika sudah dimasukkan semua, kita klik continue. Lalu nah, ini kita klik OK. Kita tunggu output. Nah, jadi jika sudah dimasukkan seperti ini, kita kembali ke variable view. Nah, berat yang name ini yang baru kita masukin tadi, kita ubah juga desimalnya jadi 0. Lalu bagian value ini kita isi sesuai dengan ini kita masukkan seperti langkah pengerjaan nomor 1. Nah, jika sudah dimasukkan seperti ini, kita klik OK. Lalu kita ke data view, kita ke analyze. Nah, ini kan berat ini yang tadinya desimal kan sudah tidak desimal ya. Kita klik analyze, descriptive statistik, kita ke sini. Lalu ini kita pindahkan. Ini juga kita pindahkan ke sini. Lalu statistik ini kita buang centangnya. Kita buang semua centangnya. Nah, jadi buang centangnya, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita udah dapat tabel distribusi frekuensi. Nah, 45 sampai 47 itu frekuensinya ada 8. 48 sampai 50 frekuensinya 10. 51 sampai 53 ada 12. Nah, ini kita sudah dapat. Oke, lanjut ke nomor 3. Kita akan membuat diagram garis dari data peserta bimbingan selama 10 hari. Nah, pertama kita ke variable view, kita mengisi ini name, numeric desimal, sampai ke measure-nya scale. Ini juga hampir sama dengan soal nomor 1 dan 2 pengerjaannya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ini untuk waktu. Dan kita isi time. Kemudian ini nominal. Nah, di kolom waktu ini kita isi hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu ya. Hari 1, hari 2. Nah, setelah semuanya datanya masuk, kita akan membuat diagram garisnya. Kita ke graph, kemudian kita ke line. Nah, nih kita pilih yang simple, kemudian ininya di sini kita define. Nah, ininya kita pindahin ke sini. Terus untuk waktunya di variabel. Nah, setelah semua seperti ini kita klik OK. Jadi akan tampak seperti ini. Di sininya peserta bimbingan, ini jumlahnya, ini di bawahnya untuk hari. Hari pertama data peserta bimbingannya itu 25, kemudian hari kedua itu di sini di sekitar 28, hari ketiganya di 30, hari keempat di 35, hari kelimanya 40. Nah, seperti itu. Sampai hari ke-10 terakhir di 50.
Dah. Lanjut ke nomor 3 bagian kedua, mencari rata-rata peserta bimbingan per hari. Caranya hampir sama dengan yang nomor 1 sama nomor 2 ya. Jadi ke analyze, deskriptif statistik, ke frequency. Nah, di sini yang pesertanya ini kan yang ada angka-angkanya ya. Nah, itu kita pindahkan ke sini, ke variabel. Kemudian di statistiknya kita centang yang kita mau cari aja. Jadi kita ingin mencari meannya berapa. Jadi yang kita centang cuma mean. Lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, lalu di sini akan muncul mean atau rata-rata dari data tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 4, langkah pengerjaannya. Pertama kita ke variabel view, kita isi nilai kinerja sama frekuensi sesuai dengan ini. Nah, seperti ini, ininya scale dua-duanya. Lalu kita ke data view ini 54,5 itu dari nilai tengah dari setiap kelas interval. Dari setiap panjang kelas. Nah, ini kan 50 sampai 59. Itu nilai tengahnya 54,5 dengan frekuensi 5. Nah, setelah ke data kita pilih yang paling bawah, weight case. Nah, kemudian pilih weight case by, masukkan variabel frekuensi ke kolom frekuensi. Nah, ini yang dipindahkan. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk melanjutkan kita klik analyze. Kita ke deskriptif, statistik, frequency. Nah, nilai kinerja kelompok ini kita pindahkan ke sini. Kemudian kita klik statistik. Nah, ini yang mau kita carikan mean sama modus. Jadi yang kita centang mean sama mode doang. Oke, kita klik continue. Ini yang kita dapatkan meannya 73,90, modusnya 74,5. Lanjut ke langkah pengerjaan nomor 5. Yang pertama kita masuk ke variable view. Buat variable name, masuk ke data view, isi 2 nilai saja di X. Kemudian kita klik transform, count variable. Target variabelnya kita isi dengan P80, numeric expressionnya dengan CDF normal. Lalu kita klik OK dan akan mendapatkan 0,84. Lalu langkah selanjutnya sama dengan sebelumnya untuk mengisi P60 dengan numeric variable CDF normal 60, 70, 10. Lalu kita klik OK dan mendapatkan 0,16. Lalu untuk mencari peluang, numeric expressionnya P80 tadi dikurang dengan P60. Lalu kita klik OK dan mendapatkan 0,68. Nah, nilai probabilitas sebesar 0,68 ini sama dengan 68%. Artinya sekitar 68% pegawai memiliki nilai dalam rentang 60-80.